Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai 45. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zaharia dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Lukas 1 ayat 45, "Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Judul renungan kita hari ini adalah Berkat bagi yang telah percaya, ditulis oleh Sarah Phillips. Sahabat suara kasih, ketika saya membaca Injil untuk hari Minggu terakhir Advent, saya terkejut dengan bagaimana Maria bersiap untuk kedatangan Kristus. Maria menerima berita terbesar dalam sejarah manusia, yaitu kedatangan Mesias melalui dirinya. Lalu apa yang dia lakukan? Maria mengesampingkan agendanya sendiri, dan pergi dengan tergesa-gesa untuk mengunjungi sepupunya Elizabeth. Saat ini kehamilan Elizabeth memasuki trimester terakhir, dan tak pelak ibu yang lebih tua ini mengalami kelelahan, dan membutuhkan pertolongan. Saya membayangkan bahwa Maria pasti memiliki banyak pikiran yang terlintas di kepalanya dalam perjalanannya ke Yehuda. Apakah Elizabeth benar-benar hamil di usia tuanya? Dia pasti. Tapi sungguh, lalu bagaimana saya menjelaskan situasi saya kepada Elizabeth? Apakah dia akan percaya? Kedatangan Maria adalah salah satu momen luar biasa dalam sejarah, momen yang bergema sepanjang abad berikutnya. Kisah sederhana pertemuan kedua ibu hamil ini membawa banyak implikasi. Ada beberapa tema yang menarik bagi saya. Yang pertama, iman Maria.
Maria taat kepada Tuhan dan menaruh iman padanya. Dia mengesampingkan kenyamanan dan pertanyaannya sendiri untuk membantu Elizabeth. Kebajikan Maria bersinar di sini, dan Tuhan memberikan sedikit hadiah menakjubkan, dan salam penuh kegembiraan dari Elizabeth. Yang kedua, Elizabeth tidak mementingkan diri sendiri. Berita Elizabeth adalah hal yang cukup besar. Suaminya mendapat penglihatan dari malaikat, dan dia hamil di usia tuanya setelah menunggu bertahun-tahun. Namun tanggapan pertamanya tidak berfokus pada berita besarnya, namun pada Maria. Yang ketiga, kemanusiaan yang belum lahir. Tuhan membuat kemanusiaan dari anak-anak kecil ini menjadi sangat jelas. Elizabeth berseru, "Mengapa ini diberikan kepadaku? Bahwa ibu Tuhanku harus datang kepadaku." Elizabeth menyebut Maria sebagai ibu dalam bentuk sekarang, dan ia mengacu pada bayi yang sedang tumbuh di dalam Maria, dengan gelar yang tepat yaitu Tuhan. Tuhan bersama kita saat Maria mengandung, dan bahkan saat Yohanes Pembaptis belum lahir telah menyadari hal ini. Yang keempat, Tuhan bekerja melalui sesama manusia. Tuhan dapat menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan pesannya hari ini, namun Dia memilih untuk berbicara melalui Elizabeth dan Yohanes. Dan persekutuan antara Maria dan Elizabeth, Dia juga membawa bantuan kepada Elizabeth selama trimester terakhir melalui Maria, dan penghiburan bagi Maria yang baru hamil. Yang kelima, cinta Tuhan untuk wanita. Tuhan bisa saja tiba di bumi dalam cara apapun yang Dia pilih. Sementara seluruh dunia tidak tahu apa-apa, dua wanita dibimbing dengan hikmat, di hadapan dan pengetahuan Tuhan. Sahabat Suara Kasih, saat kita merayakan Natal, tirulah Maria yang menghargai misteri yang diungkapkan kepadanya, dan merenungkannya dalam hatinya. Marilah kita renungkan, iman dan kehidupan saling berpotongan, bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita di musim ini. Pikirkan cara-cara kecil Tuhan membuat kehadirannya diketahui, dan memberi kita kenyamanan dan sukacita, bahkan di tengah pencobaan yang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami.
agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.